di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana semua kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah meskipun pembelajaran harus kita laksanakan secara daring. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dipersilahkan. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah membuka pembelajaran dengan berdoa bersama. Hari ini kita akan membahas mengenai arti penting keberagaman dalam Persatuan Republik Indonesia dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu memahami sikap apa saja yang dapat menghancurkan persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, siswa mampu memahami sikap-sikap toleransi yang harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Ya, anak-anak, sebelum masuk ke pembahasan materi, Ibu punya satu video dulu. Silakan disimak baik-baik video kali ini ya yang menyangkut tentang arti penting keberagaman dalam Persatuan Republik Indonesia. Silakan disimak videonya. Pemirsa, pelaku pengeboman di 3 gereja yang ada di Surabaya diduga kuat berasal dari satu keluarga. Mereka melakukan aksi bom bunuh diri dengan berpencar ke 3 titik ledakan. Ironisnya pelaku juga mengajak kedua anaknya yang masih di bawah umur dan tidak tahu apa-apa untuk melakukan bom bunuh diri. Polisi mengidentifikasi pelaku bom gereja adalah satu keluarga. Identifikasi berdasarkan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui cara pelaku melakukan bom bunuh diri. Menurut Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, ada 3 cara pelaku menjalankan aksinya. 1. Pelaku teror bom di gereja Pantai Kosta membawa bom di mobilnya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pelaku teror bom di gereja Pantai Kosta adalah Dita Uprianto. Saat beraksi, Dita membawa bom di dalam mobil minibusnya dan menabrakkannya ke pagar gereja Pantai Kosta. Ledakan bom di dalam mobil ini merupakan yang terbesar dibanding 2 ledakan lainnya dan ledakan ini juga mengakibatkan sejumlah kendaraan terbakar. Ada sejumlah korban tewas dalam ledakan ini. 2. Pelaku teror bom di GKI Diponegoro adalah istri Dita, Puji Kuswati, yang juga mengajak kedua anak perempuannya untuk melakukan bom bunuh diri dengan meletakkan bom di pinggang masing-masing. Menurut Tito Karnavian, bom pinggang ini cirinya sangat khas karena yang rusak adalah bagian perut sementara bagian atas dan bawah semua masih utuh. Beruntung di lokasi ini tidak ada korban dari masyarakat. 3. Di Gereja Santa Maria di Jalan Ngagel, pelaku teror bom adalah kedua anak laki-laki dari Dita dan Puji. Tito mengatakan kedua anak tersebut menaiki sepeda motor dan masuk ke gerbang gereja. Keduanya membawa bom di pangkuan mereka. Begitu masuk ke dalam gereja, mereka langsung meledakkan bom tersebut. Tito pun menyebutkan para pelaku diduga berkaitan dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Dam Jamaah Ansharut Taufik JAT. Motifnya mulai terpojoknya ISIS di Suriah hingga kerusuhan yang terjadi ke Makobrimob. Ini tidak lepas dari kelompok yang bernama JAD, Jemaah Ansarut Daulah, Jemaah Ansarut Tauhid, yang merupakan pendukung utama ISIS. Di Indonesia, JAD ini didirikan dan dipimpin oleh Aman Abdurrahman yang sekarang ditahan di Makobrimob. Ledakan bom Surabaya ini terjadi di 3 lokasi, yakni Gereja Santa Maria tak bercela di Ngagel, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Jalan Arjuno, dan Gereja Kristen Indonesia GKI Jalan Diponegoro. Ledakan bom di 3 gereja itu terjadi beriringan mulai pukul 6.30 hingga pukul 7.50. Akibat ledakan ini, 14 orang dinyatakan meninggal dan 41 lainnya mengalami luka-luka. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, tadi kalian baru saja menyaksikan video tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya. Salah satunya adalah tentang keberagaman agama. Dan tadi ada salah satu video tentang kasus-kasus yang muncul karena adanya keberagaman di Indonesia. Salah satunya tadi ya, pemboman gereja.
Nah, itu semua adalah sikap-sikap yang harus kita hindari dalam kehidupan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah multikultur, ya, multi agama, yang semua masyarakatnya memiliki agama yang beragam. Tidak hanya agama Islam, tapi juga ada Nasrani, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Begitupun dengan suku bangsa. Berbagai macam suku bangsa tinggal di Indonesia. Tidak hanya suku Sunda, tidak hanya suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Batak, ya, ada suku Caniago, ada suku Lampung, ya, semua hidup dalam suatu negara yang disebut dengan Indonesia. Sekarang kita akan simak ya, sikap apa saja yang harus kita hindari dalam kehidupan di Indonesia, ya, kehidupan yang beragam ini, serta sikap toleransi apa saja yang harus dimunculkan pada diri setiap masyarakat Indonesia. Mari disimak pembahasannya, jangan lupa disiapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya. Silakan, selamat belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Tadi sebelum masuk ke pembahasan, kita sudah sama-sama menyaksikan video pembukaan mengenai tentang permasalahan-permasalahan yang timbul karena keberagaman yang ada di Indonesia. Sebagai masyarakat yang tinggal di negara multikultural, seharusnya keberagaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, kasus pemboman gereja yang sudah Ibu putarkan tadi itu merupakan alat ya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Sebagai masyarakat yang tinggal di negara multikultural, seharusnya keberagaman merupakan alat yang dijadikan untuk pemersatu bangsa Indonesia. Dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keberagaman. Yang pertama adalah terjadinya konflik. Yang kedua, disintegrasi bangsa, yaitu perpecahan suatu bangsa. Yang ketiga, etnosentrisme, yaitu paham yang memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik dan merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. 4. Chauvinisme, yaitu adanya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa. 5. Mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. 6. Kurangnya partisipasi dalam pembangunan. 7. Menghambat usaha pembangunan pemerintah. Nah, salah satunya ya tadi dampak negatif adanya pemahaman atas keberagaman. Yang pertama adalah terjadinya konflik. Di Indonesia, banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum paham akan keberagaman yang ada di bangsanya sendiri. Sehingga banyak sekali kasus-kasus pelecehan suku bangsa, kemudian penganiayaan agama lain yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian apa yang harus kita lakukan atau sikap apa yang harus kita hindari agar tidak timbulnya perpecahan dalam keberagaman? Yang pertama, tidak boleh fanatik atau berlebihan. Yang kedua, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, acuh tak acuh dan tidak peduli dengan lingkungan. Yang keempat, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang kelima, sukuisme. Yang keenam, ekstremisme. Dan yang ketujuh adalah egois. Ya, anak-anak melihat misalnya kasus-kasus yang terjadi di tahun 2018 itu mengajarkan kepada kita semua masyarakat yang tinggal di Indonesia bahwa setiap agama itu adalah mengajarkan kebaikan. Ya, apalagi di agama kita, agama Islam yang mengajarkan kebaikan kepada siapapun meskipun orang tersebut berbeda agama dengan kita. Ya, karena ada hablum minallah dan hablum minannas. Kita harus menjaga hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jadi tidak boleh melecehkan agama lain, ya, tidak boleh menjelek-jelekan agama lain dan tidak boleh memaksakan seseorang untuk mengikuti agama kita. Tapi kita juga harus tetap baik kepada siapapun ya yang berbeda agama dengan kita. Dan yang terakhir adalah bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keberagaman. Jadi ya, ini adalah sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat Indonesia karena kita hidup di negara yang multikultural.
yang berbagai macam agama ada, berbagai macam suku, kebudayaan ada di Indonesia. Oke, mari kita bahas sikap toleran apa saja yang harus dimiliki oleh masyarakat. Yang pertama adalah menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, maupun ras. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, dan ras. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat, meskipun orang tersebut berbeda suku, agama, dan ras dengan kita. Maka, jika kita sudah menjalankan ketiga hal tersebut, insya Allah meskipun berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, kita bisa hidup berdampingan dengan damai, kita juga bisa hidup berdampingan dengan tentram. Ya, karena sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap dalam satu jua, yaitu Negara Republik Indonesia. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang arti penting keberagaman dalam Republik Indonesia. Silakan dikerjakan tugasnya, sudah Ibu tautkan linknya di bawah video pembelajaran ini. Silakan diklik, kemudian dikerjakan kuisnya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.